Makasih ya Pak. Sudah tidak bisa ngasak lagi ya toh, karena di sini tidak ada pohon kemiri, jadi saya tidak bisa luru kemiri. Ini tuh cabenya nggak tahu pedas atau tidak. Saya jajal tak ketak nih, Bismillah. Cerinya ini tuh ceri premium Mbak Bu Besti. Tak selempetkan di sini Mbak Bu Besti. Mbak. Ya dicepai kresek ya apa gini-gini. Wah, Aku buat nya anu anjing. Oh. Makasih ya, Mbak. Makasih ya. Bapakku Apa? udah ngurusin minum ya. Iya, makasih. Oke. Makasih ya, Pak. Aku lagi bikin konten ya. Iya. Oh, semoga banyak yang nonton ya. Alhamdulillah, Tapi amin. di depan ada yang kecelakaan. Tiap hari. Tiap hari Oh. Tiap hari. orang sini tuh ya nggak bisa naik motor kayaknya ya, nggak bisa ngerem dia. Kemarin itu pas waktu mau libur itu ada motor riksek di situ juga. Pagi-pagi loh padahal. Ampun ya. Hati-hati, Mbak. Bye-bye. Ya. Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dia di Taiwan. Ya Allah, rupaku krembis-krembis. Ini tadi saya pesen pientang ya, Mbak Besti. Soalnya lagi males masak. Lagi males masak hari ini. Saya beres-beres bersih-bersih, jadi males masak. Oke, Mbak Bu Besti, tadi saya tuh beli pientang untuk sarapan ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian beli beberapa barang juga. Ini saya tadi beli kopi karena kopi saya sudah mau habis. Terus kemudian beli kemiri karena sudah tidak bisa ngasak lagi ya toh, karena di sini tidak ada pohon kemiri, jadi saya tidak bisa luru kemiri. Terus kemiri saya yang hasil luru tahun lalu itu sama Pak Bos dikasihkan ke teman saya karena belum saya tutui. Jadi ada satu kardus kayak gitu yang sudah saya cuci, sudah saya jemur tapi belum saya tutui, jadi masih kayak di cangkangnya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus saya tinggal di situ karena lupa. Terus sama Pak Bos ditanya, ini kemirimu mau kamu apakan? Mau saya kirim ke sana atau mau kamu ambil ke sini? Terus saya bilang buang saja karena kayak ribet banget kalau harus ngambil toh Mbak Bu Besti. Terus akhirnya sama Pak Bos dikasihkan teman saya yang tinggalnya di dekat taman. Jadi sekarang kemirinya beli ya Mbak Bu Besti. Ini kemiri segini 100 gram, ini harganya berapa? Oh, 60 NT Mbak Bu Besti. 60 NT. Ini 100 gram ya, saon. Kemiri 1 on segini banyaknya. Perasaan kalau beli di Indonesia 1 on kok titik sekali. Terus kemudian saya tadi beli pientang, itu ada nasi kuning, terus dikasih mie sama suwiran ayam suwir gitu loh, sambal ayam suwir kayak gitu. Terus kemudian saya juga beli teh pucuk yang ada ulernya itu. Terus kemudian saya tadi beli apa lagi ya, kayak klepon tapi dalamnya itu gulanya cuman sacrit tapi enak, kenyal. Biasanya kalau saya beli itu kleponnya itu tidak kenyal kayak gitu. Terus kemudian sama bakulnya itu dikasih free ini Mbak Bu Besti, larutan penyegar yang ada badaknya, berarti ini asli ya toh. Udah kayak gitu aja Mbak Bu Besti. Oh iya, saya juga beli saus tiram.
Ini harganya 110 NT, ini sudah tak pakai. 110 NT itu kalau dirupiahkan ya tinggal kalikan saja nanti. Terus saya barusan mengekei makde cherry Mbak Bu Besti. Jadi kemarin sore itu Mas Bos pulang bawa cherry karena sudah mendekati Imlek gitu tuh. Cherry-nya ini tuh cherry premium Mbak Bu Besti. Jadi beda sama yang biasa tak beli di pasar. Kalau yang biasa tak beli di pasar di tempatnya Pak Bos itu cherry curah ya, jadi lebih murah. Kalau ini lebih mahal kayak gitu. Jadi saya mau menilai kalau cherry mahal itu apa ya, beda rasanya Mbak Bu Besti. Karena kemarin sama Mas Bos itu ditawari ini tuh suruh makan berdua sama Mak D. Kalau Mak D makan sendiri kan tidak entek ya toh, Mak D lah mangani piro, paling sing akeh mangan ini nanti saya. Jadi saya mau menilai Mbak Bu Besti ini benar-benar cherry premium, soalnya gede sekali itu. Ya nggak gede banget sih, ya standar Mbak Bu Besti. Dulu saya beli di tempatnya Pak Bos itu ya segini ya tuh cherry. Kalau di Indonesia saya taunya ini tuh di atas kue dan yang sudah diawetkan kayak gitu loh, warnanya bukan seperti ini tapi lebih ke oranye-oranye kayak gitu, terus cerah warnanya. Aslinya tuh kayak gini Mbak Bu Besti aslinya, tapi ada yang warnanya oranye kemerahan juga ada, itu kayaknya lebih mahal lagi. Saya mau ngambil 5 saja Mbak Bu Besti, Jiro, Lu, Pat, Mo, 5. Dicuci dulu. Oke, ini sudah saya cuci Mbak Bu Besti. Tanganku kok basah semua. Tak kipat-kipatkan. Tuh, bismillahirrahmanirrahim, menilai cherry premium. Manis. Daging buahnya crunchy. Kalau yang merah ini crunchy. Yang merahnya masih seperti ini crunchy. Kalau yang merahnya sudah agak gelap kayak gini tuh biasanya lebih lembut. Kan beda kan? Beda kan warnanya? Bismillah. Saya mau menduduhkan ke kalian ya Mbak Bu Besti, dalamnya itu kayak ngapa. Ini tak belah sama pisau. Teloklah, dagingnya tebel banget toh. Terus isinya kecil kayak gitu. Ini dalamnya cherry itu seperti ini ya Mbak Bu Besti, dan ini tuh isinya itu mengandung sianida. Jadi kalau kalian kletak, kalian pamah dan kalian ulu bisa mendem. Sekarang udah tahu kan dalamnya kemiri, dalamnya cherry. Bismillah. Jan, randu itu mantap sekali Mbak Besti. Randu it. Dagingnya tebal banget. Oke Mbak Bu Besti, ini mau tak lebokkan ke dalam kulkas lagi. Tuh, premium cherry fresh. Kok susah sekali. Ih, gelem ora ditutup jane. Seret. Tuh Mbak Besti, premium and fresh cherries, red passion. Barusan tadi Ai datang ke sini ya Mbak Bu Besti. Ai itu adalah istrinya Mak D. Jadi beliau kan tinggal tidak serumah. Karena Ai itu kayak punya rumah peninggalan orang tuanya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi kalau tidak ditempati nanti rumahnya rusak nganggur. Terus kalau dijual ya sayang sekali, karena rumah di Taiwan itu semakin tahun semakin mahal kayak gitu. Terus kan mereka kan punya anak, mungkin mau diwariskan ke anak-anaknya kayak gitu. Jadi ini tadi itu Ai itu datang ke sini karena mau mengekei makanan untuk Mak D. Jadi kalau kalian itu mungkin memperhatikan saya posting videonya itu jaraknya dari satu video ke video yang lain itu cukup lama, dan mungkin beberapa
bulan ini saya tuh tidak terlalu aktif ya toh, itu karena kondisi Mak D yang tidak bagus. Jadi beliau itu bolak-balik ngedrop Mbak Bu Besti, tidak mau makan. Terus kemarin itu baru tidak bisa berak 5 hari Mbak Bu Besti, karena beliau tidak mau makan apapun, buah sayur sembarang tidak mau, terus tidak mau juga minum susu, jadi tidak ada yang masuk kayak gitu. Terus kemudian mau dikeluarkan apa kalau tidak ada yang masuk? Akhirnya Ai itu datang ke sini untuk memberikan makanan yang biasanya disukai oleh Mak D pas sebelum beliau sakit kayak gitu, ngeteri panganan, nonjok panganan kayak gitulah, katakanlah seperti itu Mbak Besti. Jadi biar Mak D itu biar mau madang kayak gitu. Terus karena Mak D ngeteri makanan Mak D, jadi seperti biasa Ai itu kalau kesini selalu bawakan sesuatu untuk saya. Dan ini kalian kelihatan tidak, ini apa merah-merah? Sudah pasti cabai. Padahal saya sudah bilang ke beliau kalau cabai saya banyak, cuman karena Ai itu ke pasar terus kemudian melihat ada yang beli cabai, jadi ini dibelikan Mbak Bu Besti. Terus beliau bilang kalau tidak tahu apakah ini pedas atau tidak, karena kata bakunya sih pedas, cuman kan beliau kan tidak pernah makan cabai atau jadi tidak tahu cabai yang pedas menurut saya itu yang seperti apa kayak gitu. Cabainya gede-gede itu loh lah Mbak Besti, ceblok pisan, merutuk. Jadi kak cabainya kayak gini itu saya paling benci cabai seperti ini. Kenapa? Karena ulekannya susah sekali. Jadi maneni sekali Mbak Bu Besti itu loh lah. Dibawakan sekresek kayak gini. Ini tuh cabainya nggak tahu pedas atau tidak. Saya jajal tak ketak nih, bismillah. Tidak. Tapi ambune nyegrak pedes kayak gitu, tapi tidak pedes Mbak Bu Besti. Ya pedes sebenarnya, mana ada cabai tidak pedes, cuman kadar kepedesannya itu tidak strong kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi yo karena sudah dibelikan yo wes alhamdulillah ya Mbak Bu Besti, buat campuran saja. Jadi biar tetap kemakan. Terus ini juga ini adalah pencet. Pencet di musim dingin itu susah sekali dan harganya mahal, karena biasanya mangga itu munculnya di Taiwan pas musim panas doang. Kalau musim dingin kayak gini itu susah sekali ada, kalaupun ada harganya mehong kayak gitu. Pencet. Jadi ini mangga mentah, karena beliau tahu kalau saya itu lebih suka mangga mentah daripada mangga yang matang. Dibawakan 3, alhamdulillah bisa buat rujaan. Sesat itu kuali timun Mbak Bu Besti, jadi ada konconya kayak gitu. Terus gongnya lagi, tangan saya kotor. Ini tak selempetkan di bawah baju saya tuh. Tak selempetkan di sini Mbak Bu Besti. Jreng-jreng. Kalian bisa baca kan? Happy New Year. Happy New Year. Jadi saya dapat angpau tahun baru. Ini bukan tahun baru Imlek ya, karena tahun baru Imleknya masih bulan depan. Ini tahun baru Kabisat. Tuh, Happy New Year. Dan kalian tahu saya dapat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau pamer kebahagiaan sama kalian. Bismillah. Jreng. Dapat 2000 NT. Ini kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 1 juta lebih lah Mbak Bu Besti. 2000 NT. 2000 NT. Ini bukan saya yang sengaja mengelebokkan dalam angpau terus kemudian tak pamerkan ke kalian ya, kurang menggayan. Ini benar-benar dikasih beliau, cuman pas waktu ngasih saya nggak bisa memvideokan karena keluarganya Mak D itu tidak berkenan untuk masuk ke kamera kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi ya saya bercerita aja ke kalian, tapi ini asli dari beliau. Tuh 2000 NT, alhamdulillah. Katanya karena minggu depan nanti itu waktunya saya libur, jadi saya dikasih angpau ini buat jajan kayak gitu Mbak Bu Besti, karena kan Ai tidak setiap hari bisa datang ke sini, jadi ini dikekkan. Ya walaupun tahun baru ini wis telat beberapa hari, tapi tetap alhamdulillah rezeki ya Mbak Bu Besti. Masya Allah, alhamdulillah selalu dikelilingi orang-orang baik. Dulu di tempatnya Pak Bos sana, Mbah Loman, Pak Bos juga Loman, terus dapat majikan yang sini pun juga seperti itu Mbak Bos, Mas Bos, walaupun tidak Loman perkara duit tapi suka membelikan apapun. Jadi kalau seumpamanya belanja itu disuruh ambil apapun, kalau seumpamanya saya sungkan-sungkan malah diambilkan, saya malah tambah sungkan pindo ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian Ai juga sering ngasih makanan kesukaan saya kayak gitu, terus bolak-balik ngasih angpau juga. Alhamdulillah rezeki. Terus saya juga mau cerita kalau hari ini tuh saya juga gajian Mbak Bu Besti. Sebenarnya gajian saya itu masih 5 hari lagi, tapi karena Mbak Bos itu tuh bisanya datang ke sini, majikan saya kan yang tertulis di kontrak itu kan Mbak Bos ya toh.
Mbak Bos itu bisanya datang kemari itu tiap hari Sabtu sama hari Minggu doang. Jadi hari Senin sampai hari Jumat beliau tidak bisa karena bekerja gitu. Terus gajian saya bertepatan dengan hari kerja. Jadi daripada Mbak Bos itu telat ngasih saya gaji, lebih baik beliau ngasih gaji saya lebih awal 5 hari, Mbak Bu Besti, bayang no. Kan ya alhamdulillah banget. Jadi ini tadi saya sudah mengening-ngening gaji saya, sudah saya ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Pokoknya sudah saya bagi ke sini kayak gitu. Jadi ini nunggu Mas Bos pulang, terus kemudian saya mau kirim duit. Kalau tidak kayak gitu nanti kedudut-dudut buat belanja entek ngalas entek ngomah tidak keduman, Mbak Bu Besti, kayak gitu. Terus terima kasih sarannya untuk Mbak Besti untuk menyarankan saya agar tidak semua kiriman saya dikirimkan pulang ke keluarga. Jadi saya itu kalau kirim uang selalu ke rekening pribadi saya sendiri, atas nama sendiri, ke akun bank saya sendiri, terus kemudian baru saya transfer ke mana aja kayak gitu. Kalau seumpamanya mau ngasih siapa kayak gitu, baru saya transfer kayak gitu, Mbak Besti. Jadi tabungan saya semuanya masuk ke rekening saya, terus tabungan saya di Taiwan juga masuk ke rekening saya pribadi kayak gitu. Kita orang metidil perkara duit. Bukan metidil sih sebenarnya, Mbak Bu Besti, tapi yo uang itu kita menggoleknya setengah mati ya toh. Yo nggak setengah mati, setengah urip lah. Katakanlah setengah hidup kita cari uang, rela kaki jadi kepala, kepala jadi kaki kalau uangnya itu dientekkan oleh orang-orang yang terdekat, sakitnya double sekali, Mbak Bu Besti, gitu. Orang-orang yang seharusnya bisa melindungi kita, terus kemudian karena tidak terbiasa megang uang, terus kemudian kilap dan mengentekkan hasil kerja kita, terus kita itu mau emosi, mau marah, mereka keluarga kita, terus orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, arepe marah ki yo piye, tidak marah ki yo piye. Jadi untuk mengantisipasi itu semua, Mbak Besti, duitnya tetap harus dipegang sendiri. Nanti kalau mau ngasih baru dikasih berapa gitu. Jangan pernah mempercayakan uang kepada siapapun. Karena apa? Uang itu enak, apalagi kalau tidak susah nyarinya.